siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki, sehingga prestasi akan tumbuh dengan baik melalui pertumbuhan yang sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Secara umum ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, sehingga mata memiliki peranan yang sangat penting. Gaya belajar visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi dengan cara melihat gambar, foto, poster, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Gaya belajar visual mengandalkan penglihatan terlebih dahulu sebagai bukti, kemudian baru bisa memahami atau mempercayai informasi tersebut. 2. Gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini sering juga disebut dengan gaya belajar pendengaran. Orang-orang yang memiliki gaya belajar pendengaran mengandalkan proses belajarnya melalui pendengaran atau telinga. Karakteristik gaya belajar pendengaran benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap atau memahami informasi. Artinya, orang-orang harus mendengar terlebih dahulu informasi tersebut, kemudian baru bisa memahami atau mempercayai informasi tersebut. 3. Gaya belajar kinestik. Gaya belajar ini sering juga disebut dengan gaya belajar penggerak. Hal ini disebabkan karena anak-anak dengan gaya belajar ini senantiasa menggunakan dan memanfaatkan anggota tubuhnya untuk bergerak dalam proses pembelajaran dan dalam usaha memahami sesuatu. Selanjutnya, teori perkembangan menurut Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang ahli psikolog yang berasal dari Swiss. Menurut Jean Piaget, anak-anak berkembang melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pra-operasional, yaitu pada usia 5-7 tahun. Pada usia ini, anak-anak sudah berpikir secara simbolik akan tetapi belum logis. Mereka paling efektif belajar melalui gambar, cerita, dan bermain. 2. Tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Pada usia ini, anak-anak sudah berpikir secara logis akan tetapi masih membutuhkan benda nyata atau contoh konkret. Misalnya, belajar pecahan lebih mudah menggunakan potongan kue atau pizza sungguhan. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Pada usia ini, anak-anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan mampu memecahkan masalah yang lebih kompleks. Pada tahap ini, anak-anak sudah bisa diajak untuk berdiskusi, debat, atau diberi tugas analisis. Sekarang, mari kita refleksikan bersama melalui studi kasus sederhana yang kemungkinan besar akan Anda alami ketika menjalani praktek mengajar atau kegiatan PPL. Misalnya, Anda diberikan kesempatan untuk mengajar materi yang sama dengan judul kerja sama dalam kelompok, akan tetapi di 2 jenjang pendidikan yang berbeda, yaitu di kelas 3 SD yang berusia 8-9 tahun dan kelas 10 SMA yang berusia 15-16 tahun. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menyusun strategi pembelajaran untuk jenjang pendidikan tersebut, dan apakah metode atau pendekatan yang Anda gunakan itu sama atau bahkan justru harus benar-benar berbeda? Untuk siswa kelas 3 SD, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis permainan kelompok sederhana, seperti menyusun gambar bersama atau memindahkan objek tertentu yang menggunakan kerjasama tim. Pada usia ini, anak-anak berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget, sehingga membutuhkan contoh nyata atau visualisasi konkret untuk memahami konsep kerjasama. Sementara itu, untuk siswa kelas 10 SMA, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok atau menganalisis studi kasus, misalnya menganalisis dinamika tim di sebuah organisasi sekolah. Peserta didik pada usia ini sudah memasuki tahap operasional formal, sehingga lebih mampu untuk berpikir secara abstrak, kritis, dan mampu mempertimbangkan sudut pandang. Jadi, pendekatan yang berbeda ini sangat penting supaya proses belajar menjadi lebih relevan dan sesuai dengan karakter